Raja Ampat itu dijadikan tambang, tentu mereka tidak bisa mencari nafkah tuh, rezekinya terganggu. Apalagi kalau wisatanya berkurang. Contohlah kayak di Bali, Bali hidup dari wisata. Ada penyakit aja kan sehingga sulit untuk mencari nafkah. Nah, di Raja Ampat juga demikian, terkaitan wisata atau terkaitan dengan binatang-binatang ternak yang dapat dipelihara di sana, yang hidup di sana, yang bisa diambil, yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Itu kan hak asasi mereka untuk mendapatkan nafkah, untuk menghidupkan kehidupannya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi kalau diambil tambang, ya mereka tidak dapat berusaha lagi. Dan itu adalah tanah mereka, tanah adat yang turun-temurun. Ya akhirnya diambil alih oleh perusahaan-perusahaan yang tidak jelas ini nih, yang hanya mengedepankan keuntungan belaka tapi tidak memperhatikan ekosistem dan masyarakat adat di sana. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, Raja Ampat harus dijadikan tempat wisata, bila perlu tempat untuk menjaga hutan budaya ya, cagar budaya gitu, untuk jadi cagar budaya. Selanjutnya yang mengeksploitasi Raja Ampat itu kan juga melanggar undang-undang. Kan sebenarnya tidak boleh itu pulau dieksploitasi ya dengan batas 2000 km tuh. Kalau pulau luasnya tidak sampai 2000 km kan itu dilarang. Ini udah melanggar banyak aturan. Mulai dari hak asasi manusia, undang-undang dasar, lingkungan hidup dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintahan Prabowo ini harus tegas ya. Bukan hanya menghentikan izinnya sementara, semua yang menambang di situ harus di stop ya, harus di stop, tidak boleh menambang lagi di situ. Oleh karena itu bukan hanya penambangnya aja, tetapi pemerintahan yang memiliki kewenangan, yang memberikan izin itu juga harus diproses hukum, termasuk yang memberi rekomendasi. Raja Ampat harus ada potensi ini dan berkenan walaupun izinnya dari pusat, tapi yang merekomendasi juga harus disentuh oleh hukum. Jadi semua dari A sampai Z itu harus bertanggung jawab secara hukum di Raja Ampat. Bisa nggak saudara menjelaskan secara konkret mengenai potensi pelanggaran perusahaan tambang nikel Raja Ampat? Jadi begini ya, tadi saya katakan bahwa minimal 2000 km itu kan, di bawah 2000 km kan memang tidak boleh ditambang ya. Yang kedua, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau dirusak dengan tambang nikel kan tidak diperbarui.